Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dari segala urusan, dipanjangkan umur yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pandangan terkait lingkungan kehidupan di mana kita tinggal. Lingkungan kehidupan adalah merupakan orang tua yang membentuk jati diri kita. Walaupun kita menuntut ilmu, walaupun kita dibimbing oleh orang tua, tetapi pada kenyataannya lingkungan kehidupan lebih dominan untuk membentuk kepribadian diri kita. Karena di dalam lingkungan kehidupan kita itu terjadi secara rutinitas atau istiqomah, maka jikalau lingkungan kita berpenduduk orang-orang yang soleh, maka secara otomatis kita akan terbawa menjadi orang-orang yang soleh. Karena dalam kegiatan sehari-harinya selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan atau menjalankan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan kita adalah lingkungan yang kurang baik, kesehariannya penuh dengan kehidupan yang melanggar suatu aturan, baik aturan pemerintah, aturan agama, ataupun aturan-aturan yang telah kita ketahui, maka lambat laun kita akan tergerus menjadi orang-orang yang selalu berada pada jalan yang tidak benar. Maka dari itu, lihatlah lingkungan kita, karena di setiap kehidupan memang selalu dihadapkan ke dalam dua pilihan, kebaikan dan keburukan. Maka dari itu, lihatlah lingkungan sekeliling kita, mencoba untuk memilih walaupun terasa pahit. Terkadang di dalam lingkungan yang baik pun kita masih tetap diuji, kita tetap dihadapkan kepada sesuatu yang akan menyakitkan hati, yang akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikanlah orang-orang yang berada di dalam lingkungan kehidupan yang soleh. Terkadang mereka merasa lebih baik daripada orang-orang yang lain. Bukankah itu tipu daya setan? Ketika kita berada di lingkungan yang keluar dari kedoliman, keluar dari kejahatan, kita merasa bahwa diri kita orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu gemar melakukan kebaikan. Tetapi disinyalir dengan diri kita merasa lebih baik daripada yang lain, bahkan lebih baik di antara teman-teman lingkungan yang soleh,
Bukankah itu tipu daya setan? Maka jika kita sudah memilih lingkungan yang baik, sebaiknya merendahkanlah diri Anda. Dihina itu lebih baik daripada menghina. Dihujat itu lebih baik daripada menghujat. Dicemoohkan itu lebih baik daripada mencemoohkan. Bukankah itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya hidup itu adalah ujian. Dimanapun kita berada, ujian itu akan tetap hinggap. Tetapi bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah, tetapi kita harus bisa bagaimana kita bertahan di dalam suatu masalah dan kita berpijak kepada suatu kebenaran. Lakukanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Belajarlah terus, jadilah orang rendah hati, beristiqomahlah dalam kebaikan, sehingga dengan sendirinya Anda akan mendapatkan suatu hidayah, Anda akan mendapatkan suatu kebahagiaan, dan Anda akan mendapatkan suatu kenikmatan yang tentu saja kalau di dunia sudah Anda nikmati, akhirat akan mengikuti. Berhati-hatilah dalam melihat kondisi lingkungan Anda. Jika ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, ikutilah. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Karena hakikat hidup itu adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Tetapi jika ada orang-orang yang selalu menjalani kedoliman, maka tinggalkanlah. Dan juga jangan mencemoohkan. Mungkin mereka belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan di lingkungan kita yang selalu berbuat dolim, di akhir hayat akan mendapatkan suatu hidayah, akan bertobat, sehingga Allah akan mengampuninya dosa-dosanya. Begitulah cara pandang di dalam kehidupan, di dalam lingkungan yang kita tinggali sekarang ini. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah. Orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orang yang ketika dia meninggal, dia melakukan taubat nasuha, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan itulah hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Itulah orang-orang yang benar. Karena di dalam diri manusia sudah ditakdirkan antara kehidupan kebaikan dan keburukan. Kalau baik terus itu namanya malaikat, kalau buruk terus itu namanya setan. Sehingga di diri manusia tertanam dua, kebaikan dan keburukan. Sehingga orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah. Dan berhati-hatilah bahwa di dalam lingkungan kehidupan ini merupakan ujian yang besar. Demikianlah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.